Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali pada materi fisika. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi listrik statis pada episode kapasitor dan energi kapasitor. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada kapasitor dan juga pada listrik statis. Namun demikian, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada listrik statis, ya, sehingga setelah belajar, para siswa sekalian dapat menerapkan nilai muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel kapasitor dengan benar setelah memahami konsep kapasitor. Pada materi sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan tujuan pembelajaran pada hukum Coulomb, ya, atau gaya listrik, kemudian kuat medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Dan yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah masalah kapasitor yang masih berkaitan dengan muatan listrik. Maka dengan demikian kita diharapkan atau harus para siswa sekalian harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada kapasitor dan juga keseluruhan materinya adalah pada listrik statis. Semoga bisa tercapai dengan nilai KKM yang diinginkan. Sekarang kita ambil pada materi kapasitor. Pada pelajaran sebelumnya, yaitu listrik arus arah, bahwa rangkaian listrik merupakan komponen-komponen listrik yang dapat menghasilkan kuat arus listrik. Maka dengan demikian kapasitor juga merupakan komponen listrik, artinya memiliki fungsi yang sama, yaitu dapat menyimpan muatan sehingga dapat dialiri arus listrik dan juga dapat memiliki energi listrik seperti komponen yang lain. Ini adalah bentuk kapasitor yang identik dengan hambatan karena pada kaki-kaki di ujungnya ini, ya, adalah merupakan bentuk seperti hambatan, ya, atau resistor. Kemudian pada bentuk yang lain ini adalah bentuk dari kapasitor keping sejajar, ya, yaitu keping positif dan keping negatifnya, ya. Juga memiliki fungsi yang sama, ya, dapat menyimpan muatan listrik. Kemudian yang terakhir adalah yang sering disebut dengan kondensator yang memiliki kaki yang berbeda, yaitu yang panjang adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatifnya. Maka dengan demikian, sebagai komponen listrik, maka kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Artinya, dapat menyimpan muatan listrik berarti menghasilkan kuat arus listrik, juga menghasilkan beda potensial, juga menghasilkan energi listriknya. Maka dengan demikian nanti energi listrik itu merupakan bentuk dari energi potensial listriknya. Itu adalah pada kapasitor demikian, ya, dengan macam-macam kapasitor. Yang pertama identik dengan hambatan, yang kedua adalah kapasitor keping sejajar, yang ketiga adalah disebut kondensator. Maka kita harus mengetahui kapasitor kenapa bisa menyimpan muatan listrik. Maka kita harus mengetahui bagian-bagian dari kapasitor. Inilah bagian-bagian dari kapasitor, ya. Setelah kapasitor dibuka, ya, kemudian kita mengetahui isinya,
bahwa yang pertama adalah dari sisi luar, ini adalah kutub positif, yang kemudian adalah kutub negatif. Pada bagian dalam kapasitor, kenapa bisa menyimpan muatan listrik dengan baik? Karena yang pertama ada yang disebut dengan dielektrik atau sekat pemisah yang bersifat untuk membedakan antara kedudukan positif dan kedudukan negatifnya. Maka dengan demikian, dielektrik ini adalah sekat untuk memisahkan antara plat logam atau lembaran logam pada bagian kiri dan bagian kanan ini, ya. Kemudian dielektrik dibuat dari bahan non logam seperti kertas, kemudian keramik, mika, dan sebagainya. Sehingga plat metal ini bisa menyimpan muatan listrik dengan baik, ya. Kemudian pada lapisan dalam penutupnya dibuat dengan bahan logam aluminium atau bisa dibuat dengan logam yang lain. Kemudian pada lapisan luar ini adalah lapisan khusus yang tahan dengan panas sehingga kapasitor berfungsi dengan baik, yang disebut dengan plastic insulation, ya. Inilah bagian-bagian dari kapasitor. Ternyata yang dipentingkan di sini adalah pada dielektriknya dan pada metal plate-nya. Nah, jadi ini berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik atau energi listrik. Jadi itulah beberapa bagian dari kapasitor. Maka dengan demikian kita pelajari sifat-sifat kapasitor berkaitan dengan kapasitasnya pada keping sejajar. Kenapa demikian? Kapasitor keping sejajar luasnya dan jaraknya mudah diketahui secara langsung. Maka dengan demikian kita lihat pada kapasitor berisi udara, ya. Yang paling mudah kita lakukan. Kemudian para siswa sekalian siapkan tabel, ya. Siapkan tabel, kemudian kita ambil pada D sebagai jaraknya dalam satuan milimeter, kemudian A dalam milimeter kuadrat. Ini adalah muatan listriknya yang disimpan dalam kapasitor, maka kapasitor memiliki kapasitasnya. Kemudian C adalah kapasitas kapasitor, ya, yang berisi muatan listrik. Kemudian adalah kuat medan listrik dalam satuan volt per meter atau newton per kolom. Ini adalah tegangannya pada kapasitor. Dibuat tabel seperti ini, ya. Kita akan melakukan simulasi pada kapasitor berisi udara. Kita mulai simulasinya, ya. Diperhatikan satu persatu. Nah, inilah yang disebut sebagai kapasitor berisi udara. Karena pada di antara keping atas dan bawah tidak ada sekatnya, maka di sini disebut sebagai kapasitor berisi udara. Kita catat pertama kali adalah D, jarak kapasitor 10 mm, kemudian luasnya adalah 100 mm dikuadratkan. Mula-mula pada tegangan 0 volt, maka dengan demikian, ya, kita bisa melihat bahwa muatan listrik yang terjadi pada tegangan 0 volt adalah masih 0, ya. 0 kolom, berarti muatannya belum ada, ya. Kemudian kita lihat pada medan listriknya, ya. Pada medan listrik yang terjadi pada keadaan V 0 volt itu juga belum ada muatannya. Kemudian kita sekarang lihat pada kapasitasnya. Maka dengan demikian kapasitas yang terjadi sebelum diberi tegangan atau masih 0 volt adalah 0,89 kali 10 pangkat negatif 13. Ini adalah keadaan mula-mula, ya. Jadi yang sudah dicatat tadi adalah jaraknya, kemudian luasnya. Ini untuk sementara jangan dicatat dulu, ya. Maka dengan demikian sekarang kita rubah tegangannya menjadi 1,5 volt.
ternyata ya sudah berisi muatan listrik positif dan berisi muatan negatif. Maka sekarang boleh dicatat bahwa muatannya pada waktu 10 mm dan 100 mm kuadrat adalah 0,13 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Sudah dicatat ini? Nah, kemudian kapasitasnya atau kemampuan kapasitornya adalah 0,89 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Ini adalah sebagai satuan dari kapasitor. Sudah dicatat ini ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga adalah muatan pada kapasitor, yang keempat adalah pada kapasitasnya. Nah, sekarang pada kuat medan listriknya. Nah, kuat medan listrik yang dimiliki pada waktu kapasitor dengan luas 10 mm dengan jarak 10 mm dan luasnya adalah 100 mm kuadrat, ternyata bisa dilihat ya 150 volt per meter atau newton per kolom. Ini dicatat kembali ya, masuk dalam tabel ya. Kemudian tegangannya adalah 1,5 volt, dimasukkan dalam tabel, sudah lengkap semua. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bentuk kapasitor berisi udara ya. Jadi datanya kita ulangi, jaraknya 10 mm, kemudian luasnya adalah 100 mm kuadrat, kemudian kapasitasnya adalah 0,89 kali 10 pangkat negatif 13 farad, kemudian muatannya adalah 0,13 kali 10 pangkat negatif 12 kolom ya. Kemudian kuat medan listriknya tercatat pada alat ini adalah 150 volt per meter atau newton per kolom dengan tegangan 1,5 volt ya. Ini adalah data pertama, sudah diteliti lengkap semua. Sekarang kita ambil pada data yang kedua, kita ubah jaraknya menjadi 5 mm. Nah, ini catat kembali, jaraknya D-nya 5 mm, kemudian luasnya kita ambil adalah 400 mm. Kemudian kita lihat data berikutnya ya. Dicatat muatannya yaitu 0,11 kali 10 pangkat negatif 11 kolom ini ya. Nah, kita besarkan ya. Ini adalah 0,11 kali 10 pangkat negatif 11 kolom. Ini juga dicatat. Kemudian kapasitasnya adalah 0,71 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Ya, ini sudah dicatat semua. Jaraknya sudah, luasnya sudah, kemudian medan listriknya ketemunya adalah 300 volt per meter atau newton per kolom dengan kedudukan beda potensialnya adalah 1,5 volt ya. Itu adalah setelah dirubah ya, dari 10 menjadi 5, dari 100 menjadi 400. Sudah dicatat semua. Kalau ada kesalahan diperbaiki bersama-sama. Sekarang kapasitor berisi dielektrik. Nah, ini adalah bentuk dielektrik, bisa dibuat dari kertas, bisa dibuat dari mika, atau bisa dibuat dari porselin. Kita geser masuk sesuai dengan luas kapasitornya, maka jaraknya masih tetap kita menggunakan 10 mm yang mula-mula. Kemudian luasnya adalah 100 mm kuadrat. Ini adalah pada kapasitor berisi dielektrik. Dicatat kembali datanya. Nah, kemudian kita lihat pada waktu tegangannya sama dengan 0, kapasitasnya sudah ada sebesar 0,44 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Ya. Nah, kemudian kita lihat pada perubahan tegangannya, kita rubah menjadi 1,5 volt. Ternyata sudah ada muatan positif
maka pada bagian bawah di sini adalah pada muatan negatif. Maka dengan demikian sekarang kita ketahui muatan platnya. Nah, ternyata muatan yang dimiliki oleh kapasitor berisi dielektrik itu memiliki muatan sebesar 0,66 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Ini dicatat kembali untuk pada muatan listriknya, besar muatan listrik yang terjadi pada dielektrik. Kemudian kita lihat pada detektornya, detektor medan listrik. Nah, kita masukkan. Ternyata pada waktu berisi dielektrik, kuat medan listriknya masih tetap sama 150 volt per meter pada jarak 10 dan 100 mm kuadrat. Itu luasnya. Maka dengan demikian dari mana asalnya? Dari 750 dikurangi dengan 60. Maka ketemunya 150 volt per meter atau newton per kolom. Maka dengan demikian lengkap datanya sudah dicatat semua ini. Nah, yang pertama jaraknya adalah 10 mm, luasnya adalah 100 mm kuadrat, kemudian muatannya adalah 0,66 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Ini juga sudah dicatat 0,44 kali 10 pangkat negatif 12. Kemudian kuat medan listriknya 150 dari 750 dikurangi dengan 600. Nah, maka yang kita gunakan di sini adalah dielektriknya merupakan bentuk dengan nilai 5 dalam konstanta dielektriknya. Jadi kita buat yang paling besar nilai konstantanya, Nah, sekarang kita ambil data yang kedua dengan cara jaraknya disempitkan. Nah, jaraknya disempitkan, kemudian luasnya disempitkan seperti tadi, yaitu jaraknya menjadi 5 mm, luasnya menjadi 400 mm kuadrat. Nah, kita lakukan kembali. Nah, ini dicatat lagi, jaraknya 5 mm, kemudian luasnya adalah 400 mm. Kemudian muatan yang terjadi adalah 0,53 kali 10 pangkat negatif 11 kolom. Dicatat kembali, kemudian kapasitasnya adalah 0,35 kali 10 pangkat negatif 11 farad. Ini setelah terjadi semuanya dirubah luas dan jaraknya. Sudah dicatat ini? Nah, kemudian pada medan listrik ketemunya menjadi 300 volt per meter dari 1500 ini dikurangi dengan 1200. Sudah lengkap catatannya? Nah, kalau sudah lengkap catatannya, sekarang kita lihat data yang kita kumpulkan tadi, Jadi yang pertama adalah 10 mm jaraknya, kemudian luasnya adalah 100 mm kuadrat. Tadi sudah diketemukan bahwa Q-nya muatannya 0,13 kali 10 pangkat negatif 12 kolom, kapasitornya 0,89 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Kuat medan listriknya tadi sudah jelas ketemunya 150, kemudian tegangannya adalah 1,5 volt. Kemudian tadi jaraknya dirubah menjadi 5 mm, luasnya juga dirubah menjadi 400 mm. Kalau yang masih salah datanya dirubah kembali. Kemudian muatannya adalah 0,11 kali 10 pangkat negatif 11 dalam satuan kolom. Kapasitasnya adalah 0,71 kali 10 pangkat negatif 12. Kuat medan listriknya adalah 300, tegangannya masih sama. Ini yang terjadi pada kapasitor berisi udara, maka bisa menemukan data yang demikian. Sudah betul semua datanya? Sekarang kita lanjutkan pada kapasitor berisi bahan dielektrik yang tadi nilainya adalah 5.
Sekarang kita lihat ya, pada waktu 100 mm ya, kemudian luasnya adalah 100 mm kuadrat, ketemunya muatannya 0,66 kali 10 pangkat negatif 12. Kemudian kapasitasnya 0,44 kali 10 pangkat negatif 12 dalam satuan farad ya. Kemudian nah ini masih sama 150, tegangannya juga masih sama. Kemudian pada data kedua diperkecil jaraknya 5 mm dengan luasnya ditambah menjadi 400 mm kuadrat. Ini hasilnya ya. Ini juga kuat median listriknya bertambah sama seperti pada yang berisi udara. Nah, jadi 1 mm sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian 1 mm adalah 10 pangkat negatif 6 meter dikuadratkan. Dari data ini, apa yang bisa disimpulkan oleh para siswa sekalian ya? Kenapa pada waktu 10 ya, ini hasilnya lebih kecil daripada yang 5 mm. Nah, gitu caranya ya. Itu salah satu. Kenapa bisa demikian? Nah, jadi apakah kesimpulannya dari data hasil simulasi, apakah kesimpulan Anda mengenai kapasitas kapasitor keping sejajar? Kita ulangi, ini pada waktu 10 mm sekian harganya. Pada waktu 5 mm sekian harganya kapasitasnya. Sekarang kita lihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor keping sejajar terhadap komponen-komponen yang sudah kita temukan dari simulasinya. Sekarang kita lihat pada data yang pertama ya. Kita potong datanya tadi, ada D, ada A, ada C. C adalah kapasitas kapasitor atau kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatannya. Pada waktu 10 mm ya, ternyata kapasitasnya 0,89 kali 10 pangkat negatif 13. Pada waktu 5 mm adalah 0,71 kali 10 pangkat negatif 12 dalam satuan farad ya. Mana yang lebih besar? Tentunya pada waktu jaraknya yang semakin kecil. Kemudian kita lihat pada 100 mm kuadrat, ini adalah hasilnya ya. Pada waktu 400 mm kuadrat, ini adalah hasilnya, kapasitas kapasitornya. Maka dengan demikian hubungan antara D, A dan C menjadi ya, kalau luas penampang kapasitornya lebih besar, maka kapasitas kapasitornya juga menjadi lebih besar. Kalau luas penampangnya lebih kecil, maka kapasitasnya juga lebih kecil. Maka dengan demikian, kapasitas kapasitor berbanding lurus dengan luas keping sejajarnya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang pertama, bahwa kapasitas berbanding lurus dengan luas penampang atau luas keping sejajarnya. Kemudian sekarang pada D-nya. D-nya kalau lebih besar, kapasitas kapasitornya menjadi lebih kecil. Kemudian kalau D-nya lebih besar, D-nya lebih kecil, kapasitasnya menjadi lebih besar. Ini dikatakan hubungannya terbalik, ini dikatakan hubungannya sebanding. Maka kapasitasnya sebanding dan terbalik dengan jarak antar kepingnya, atau 1 dibagi dengan D. Maka kesimpulan yang pertama, bahwa kapasitas kapasitor berisi udara itu berbanding lurus dengan A dibagi dengan D. Nah, maka dengan demikian, karena ini berisi udara, maka disebut dengan kapasitas kapasitor udara sama dengan epsilon 0. Ini disebut dengan epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Maka epsilon 0 adalah permitivitas
di ruang hampa atau hampa udara ya boleh ya. Maka dengan demikian karena ini berisi udara, maka di sini ada sifat listrik pada ruang hampa. Ini merupakan sifat listriknya. Ini adalah kesimpulan pertama dari data antara D, A, dan C ya. Kita menemukan persamaan bahwa C0 sama dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. Ini adalah luas penampang kapasitor, ini adalah jarak kapasitor, ini adalah kapasitas kapasitor berisi udara. Sekarang kita lihat pada data kedua ya. Ada Q, ada C, ini sama ya. Ada Q, ada C, ternyata pada waktu muatannya 0,13 kali 10 pangkat negatif 12, ini adalah kapasitasnya, kemampuannya. Kemudian 0,11 kali 10 pangkat negatif 11, ini adalah kemampuannya. Kemudian kita tambah pada tegangan yang sama, 1,5 volt, maka dengan demikian bagaimana hubungan antara Q, ya, antara Q, C, dan V. Maka dengan demikian, kalau muatannya semakin besar, maka kapasitasnya juga menjadi semakin besar. Ini datanya ya. Kemudian kalau muatannya semakin kecil, maka kapasitasnya juga semakin kecil. Ini datanya ya. Maka C atau kapasitas berbanding lurus dengan muatan pada kapasitor keping sejajar. Kemudian antara V dan C ya. Ini kebetulan sama ya. Maka dengan demikian kalau tegangannya semakin besar, maka kapasitornya atau kapasitasnya menjadi semakin kecil. Kemudian kalau tegangannya semakin kecil, maka kapasitasnya menjadi semakin besar. Maka kesimpulan yang kedua ini adalah kapasitas berbanding lurus dan terbalik dengan 1 dibagi dengan V atau tegangannya. Maka dengan demikian ya, pada waktu kapasitor berisi udara kita ganti C-nya menjadi C0, maka C0 berbanding lurus dengan Q muatannya dibagi dengan V sebagai tegangan listriknya. Maka dengan demikian C0 sama dengan Q dibagi dengan V. Ini kesimpulan kedua, ini kesimpulan yang pertama. Kemudian kita lihat pada data berikutnya adalah kuat medan listrik dengan jaraknya. Nah, kenapa? Ini adalah jaraknya berbeda, ini juga menghasilkan yang berbeda. Yang kita lihat di sini ya. Nah, kalau D-nya 10 mm, kuat medannya 10, kalau 5 mm adalah 300 Newton per kolom, ini juga dalam satuan Newton per kolom atau volt dibagi dengan meter. Maka hubungannya bagaimana antara ketiga ini? Pada waktu membicarakan potensial listrik, ini sudah diketemukan V sama dengan E dikalikan dengan D. E-nya merupakan siapa? Kuat medan listrik. Tergantung siapa? Muatan listrik. Maka persamaannya menjadi E sama dengan sebanding dengan muatan listrik dibagi dengan luasnya. Paham kira-kira dari sini? Jadi kalau luasnya semakin besar, maka muatannya juga semakin besar nih. Muatannya semakin besar. Ini adalah hubungan kuat medan listrik dengan muatan listriknya. Maka V-nya menjadi V sama dengan Q dikalikan D dibagi epsilon 0 dikalikan dengan A. Kita hubungkan dengan persamaan ini, maka menjadi C0 sama dengan Q dikalikan. Nah, ini dibalik V-nya ya. Epsilon 0A dibagi Q dikalikan dengan D. Q dibagi Q1, maka menemukan epsilon 0A dibagi dengan D. Kembali ke persamaan yang pertama. Inilah yang kita inginkan pada proses dari kapasitor berisi udara. Kapasitasnya adalah berbanding lurus dengan luas keping kapasitor, kemudian jarak pada kapasitor,
kemudian berbanding lurus dengan muatannya, dan terbalik dengan tegangannya. Maka dengan demikian, ya, kita lihat satuannya pada kapasitor. Kita buktikan satuannya bahwa C0 sama dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. Satuan epsilon 0 adalah sama dengan konstanta pembanding pada gaya listrik dibalik satuannya. Maka C kuadrat dibagi dengan Newton meter dikuadratkan dikalikan meter kuadrat dibagi dengan meter, maka satuannya menjadi C kuadrat dibagi Newton meter, disebut dengan farad atau disingkat dengan F. Ya. Jadi kolom kuadrat dibagi Newton meter sama dengan farad, maka disebut sebagai satuan kapasitas kapasitornya. Satu lagi kita buktikan dari persamaan ini bahwa Q dibagi dengan V, maka C dibagi dengan volt juga disebut dengan satuan farad, ya. Maka disebut sebagai F, sebagai satuan kapasitor atau kapasitas kapasitornya. Inilah yang kita inginkan pada kapasitas kapasitor berisi udara. Dari data-data ini kita bisa menyimpulkan, ya, yang pertama ini, yang kedua ini, ya, kemudian kembali ke kesimpulan yang pertama dari beberapa besaran-besaran terkait pada kapasitas kapasitornya. Sekarang yang disebut dengan epsilon 0 kita buktikan berapakah harganya. Nah, maka epsilon 0 itu sama dengan 1 dibagi 4pi dikalikan dengan K. Nah, ini adalah satuan dari konstanta pembanding, maka ini adalah 10 pangkat negatif 9 dibagi dengan 4 kali 3,14 kali 9 sama dengan 0,008846 kali 10 pangkat negatif 9. Maka ketemunya menjadi 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dalam satuan kolom kuadrat dibagi Newton meter dikuadratkan. Ini adalah pembuktian permitivitas listrik di ruang hampa. Sekarang kita lanjutkan pada kapasitor berisi dielektrik dengan nilai K-nya sama dengan 5 dalam simulasi, ya. Maka dengan analogi yang sudah ada pada kapasitor berisi udara, maka kita tinggal meneruskan persamaannya. Kalau di udara adalah 0, maka pada kapasitor berisi dielektrik kita sebut dengan C sama dengan epsilon A dibagi dengan D. Maka dengan demikian pada hubungannya dengan tegangan listrik, maka C sama dengan Q dibagi dengan V. Jadi kalau berisi udara adalah C0, epsilon 0, A dibagi dengan D, C0, ya, V, Q dibagi dengan V. Maka untuk dielektriknya persamaannya menjadi demikian, nolnya, indeks nolnya dihilangkan, ya. Nah, sekarang kita lihat pada data simulasi yang terjadi, ya. Pada waktu berisi udara 0,71 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Pada waktu berisi bahan dielektrik adalah 0,35 kali 10 pangkat negatif 11 farad. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang berisi dielektrik. Maka kesimpulannya, ya, kapasitor berisi dielektrik lebih besar daripada kapasitas kapasitor berisi udara. Ini kesimpulannya, ya. Nah, kapasitas kapasitor berisi dielektrik lebih besar dari kapasitas kapasitor berisi udara. Maka dengan demikian, ya, permitivitas yang pada ruang hampa dan permitivitas pada dielektrik, ya, dari persamaan ini mengatakan bahwa permitivitas dielektrik lebih besar daripada permitivitas pada ruang hampa. Maka dengan demikian persamaannya sama dengan ini, ya. Epsilon lebih besar daripada epsilon 0. Permitivitas dielektrik lebih besar daripada permitivitas pada ruang hampa.
Maka dengan demikian, ya, supaya sama, maka harus diberikan pembanding K sebagai konstanta dielektrik. Jadi pada simulasi tadi adalah 5. Maka dengan demikian permitivitas dielektrik akan sama dengan K dikalikan dengan permitivitas di ruang hampa. Sesuai persamaan ini menurut satu persatu. Maka dengan demikian kita lihat pada kapasitas kapasitor berisi udara, maka C0 sama dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. Maka dengan demikian kita lihat di sini, ya, epsilon sama dengan K epsilon 0, maka diganti menjadi K epsilon 0. Nah, maka dengan demikian kapasitas kapasitor berisi dielektrik sama dengan K dikalikan dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. Yang di dalam tanda kurung adalah kapasitor atau kapasitas kapasitor berisi udara, maka persamaannya menjadi KC sama dengan K dikalikan dengan C0. Dari yang ini digabungkan dengan ini, maka menghasilkan kapasitas kapasitor dielektrik sama dengan K dikalikan dengan kapasitas kapasitor berisi udara. Inilah yang kita inginkan pada kapasitas kapasitor yang berisi dielektrik. Maka kesimpulannya, ya, yang pertama, kapasitas kapasitor atau kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Yang kedua, kapasitas atau kapasitor atau kondensator alat yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi listrik yang nantinya bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian yang ketiga, kapasitas dielektrik lebih besar dari kapasitor udaranya. Kemudian yang keempat adalah kapasitas keping sejajar berbanding lurus dengan penampangnya, yang ini, berbanding terbalik dengan jarak antar kepingnya. Nah, ini adalah persamaan yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah kapasitor keping sejajar berbanding dengan besar muatannya, ya, dan terbalik dengan potensialnya. Ini persamaan yang dimilikinya. Maka dengan demikian C adalah kapasitas kapasitor dielektrik dalam satuan farad, C0 adalah kapasitas kapasitor udara, kemudian A adalah luas penampang keping sejajar, ya, kemudian D adalah jarak antar keping sejajar, kemudian V potensial keping sejajar atau tegangannya, kemudian Q adalah muatan listrik, epsilon adalah permitivitas dielektrik, epsilon 0 adalah permitivitas hampa udara, ya, maka besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dalam satuan kolom kuadrat dibagi Newton meter dikuadratkan. Inilah yang dapat disimpulkan dari simulasi tadi, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Diulang kembali sehingga kita bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Sekarang kita lanjutkan pada rangkaian seri kapasitor. Ini adalah gambarnya. Ini sudah ada datanya 3 kali 10 pangkat negatif 13, ya. Kemudian ini juga 3 kali 10 pangkat negatif 13. Ini kapasitor keping sejajar pertama dan kedua, ya. Kita beri tegangan besarnya 1,5 volt. Kita ambil simulasinya. Nah, dari gambar ini kita ambil simulasinya, ya. Kita besarkan. Ini adalah kapasitornya pada rangkaian seri, ya. Kita ambil 2 sesuai dengan gambar tadi, dikecilkan, ya, jaraknya, kemudian tegangannya kita ambil 1,5 volt. Maka dengan demikian, ya, ini adalah bentuk medan listrik masing-masing, ya. Pada masing-masing kapasitor ini adalah totalnya, total kemampuan pada rangkaian seri sebesar 0,15 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Diingat semua datanya,
kemudian ini adalah muatannya, ya, 0,23 kali 10 pangkat negatif 12 kolom, ya. Maka dengan demikian kita ambil bahwa potensialnya, nah, kita ambil ukur potensialnya sama enggak 1,5 volt. Nah, ternyata ketemunya juga 1,5 volt. Maka kalau pada C1 nya adalah 0,75, kemudian pada C2 nya, ya, kita ambil pada C2 nya juga 0,75, artinya ini ditambah 0,75 ditambah dengan 0,75 menjadi 1,5 volt. Sudah bisa dipahami dari simulasi ini pada waktu rangkaian seri? Nah, kalau sudah, kita lihat pada persamaannya. Maka dengan demikian, ya, syarat-syarat yang harus diperbolehkan, pada kapasitor seri, ya. Maka dengan demikian yang pertama, muatan listrik yang mengalir pada masing-masing kapasitor dan penggantinya adalah sama, ya. Kemudian syarat yang kedua, kalau beda potensialnya tidak sama, ini kebetulan sama seluruhnya 1,5 volt, maka sebenarnya ini 0,75 ditambah 0,75, artinya beda potensialnya berbeda. Maka dengan demikian Q seluruhnya pada seri yang ini, ya, itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Kemudian yang kedua, beda potensialnya berbeda, maka beda potensial seluruhnya tidak sama dengan beda potensial yang pertama dan beda potensial yang kedua. Maka dengan demikian, supaya sama, maka V serinya, tegangan serinya sama dengan V1 ditambah dengan V2 dari sini. Sehingga persamaan yang diambil bahwa C sama dengan Q dibagi dengan V, maka dengan demikian pada tegangan pengganti serinya adalah QS dibagi dengan CS. Kemudian pada V1 yang ini adalah QS dibagi dengan C1. Kemudian pada V2 sama dengan QS dibagi dengan C2. Ini letaknya, ya. Maka kita jumlahkan dari sini sehingga persamaannya menjadi QS dibagi dengan CS ini, ya, sama dengan QS dibagi dengan C1 ditambah QS dibagi dengan C2. Maka persamaan pada rangkaian seri adalah 1/CS sama dengan 1 dibagi C1 ditambah 1 dibagi dengan C2 dan seterusnya. Ini adalah kesimpulannya. Artinya bahwa kapasitas kapasitor seri menjadi lebih kecil harganya daripada kapasitor masing-masing. Nah, ya, ini kalimatnya lebih kecil dari kapasitor masing-masing. Sekarang kita ambil satuannya bahwa Q adalah muatan listrik, kemudian V adalah tegangan listrik, CS adalah kapasitor pengganti seri. Nah, sekarang kita buktikan dari gambar ini, betulkah semua persamaan ini bisa berlaku? Nah, sekarang C1-nya 3 kali 10 pangkat negatif 13 farad, kemudian C2-nya juga sama 3 kali 10 pangkat negatif 13 farad, dan kita ambil persamaan ini, maka 1/CS sama dengan, nah ini negatif 13, kalau naik ke atas menjadi positif, maka 10 pangkat negatif 10 pangkat 13 dibagi 3 ditambah 10 pangkat 13 dibagi dengan 3, maka 1 dibagi CS sama dengan 2 kali 10 pangkat 13 dibagi dengan 3, ya. Maka dengan demikian CS-nya dibalik menjadi 3/2 kali 10 pangkat negatif 13, atau ketemunya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Ternyata dari simulasi tadi ketemunya sama adalah 0,15 kali 10 pangkat negatif 12. Ini sama saja dengan
10 pangkat negatif 13. Kalau seandainya C1 sama dengan C2 sama dengan C atau disebut dengan identik, maka dengan demikian disimpulkan bahwa kapasitas kapasitor pada seri adalah C dibagi dengan N. N adalah jumlah kapasitas kapasitor pada rangkaian seri. Di sini ada C1, ada C2, berarti jumlahnya 2. Itulah yang kita inginkan, ya. N adalah jumlah kapasitor yang disusun seri. Ini adalah pada rangkaian seri kapasitor. Sekarang kita lanjutkan pada rangkaian paralel kapasitor. Ini datanya masih sama, ya. Maka dengan demikian, ya, kita sudah bisa memastikan dari rangkaian seri, maka syarat-syarat yang harus dilakukan merupakan kebalikan dari rangkaian seri. Maka yang pertama adalah muatan listrik yang mengalir pada masing-masing kapasitor dan penggantinya tidak sama. Nah, maka yang kedua, beda potensial pada tegangan pada masing-masing kapasitor dan penggantinya adalah sama. Maka dengan demikian Q pada P tidak sama dengan Q1 yang ini, tidak sama dengan Q2 pada C2. Q1 pada C1, Q2 pada C2. Maka dengan demikian yang sama adalah VP pengganti seluruhnya, V1 adalah ini, V2 adalah pada C2. Maka dengan demikian ini dijumlah. Maka QP sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Kita ambil persamaannya, maka QP sama dengan CP dikalikan dengan VP. Karena ini sama dipakai VP semua. Kemudian pada Q1 adalah C1 dikalikan dengan V1. Kemudian pada Q2 sama dengan C2 dikalikan dengan V2. Kita ambil persamaannya, maka CP dikalikan VP sama dengan C1 dikalikan V1 ditambah dengan C2 dikalikan V2. Maka kesimpulannya kapasitas kapasitor paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya. Artinya pengganti kapasitas kapasitor pada rangkaian paralel menjadi lebih besar pada masing-masing C1 atau pada C2. Ini adalah kalimatnya. Maka dengan demikian ini adalah besaran-besaran yang dimiliki pada rangkaian paralel kapasitor, bahwa CP sama dengan kapasitas pengganti paralel, ya. Itu yang kita inginkan. Jadi hasilnya menjadi lebih besar dari masing-masing baik C1 atau sama dengan C2. Kita buktikan bersama-sama. Ini adalah 3 kali 10 pangkat negatif 13, ya, negatif 13. Ini juga sama. Kita ambil faktornya, bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Maka dengan demikian CS-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 13 ditambah 3 kali 10 pangkat negatif 13. Maka ketemunya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Nah, ini adalah hasil dari simulasi tadi. Ketemunya adalah 0,6 kali 10 pangkat negatif 12 farad atau 6 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Jadi terbukti bahwa pengganti paralel pada kapasitas kapasitornya adalah lebih besar daripada C1 atau pada C2. 6 lebih besar daripada 3. Nah, maka dengan demikian kalau identik C1 sama dengan C2 sama dengan C atau disebut dengan identik, maka C ini CP, ya, bukan CS. CP-nya sama dengan N dikalikan dengan C-nya. Maka N kalinya dari kapasitor tersebut. Maka N adalah jumlah kapasitor pada rangkaian paralel, maka ini adalah CP, ya. Maka dengan demikian kesimpulannya 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2.
ini adalah pada rangkaian seri. Kemudian CP sama dengan ya, C1 ditambah dengan C2 dan seterusnya disebut dengan paralelnya. Maka dengan demikian inilah yang dapat disampaikan pada rangkaian paralel ya. Maka kita lanjutkan pada rangkaian kombinasi. Sekarang kita perhatikan betul-betul ini. Ini rangkaian seri, ini rangkaian seri ya, maka digabung menjadi paralel ya. Kita perhatikan satu persatu ya. C1-nya juga 3 kali 10 pangkat negatif 13, C2-nya sama, C3-nya juga sama. Maka pertanyaannya yang pertama adalah berapakah kapasitas pengganti pada rangkaian ini ya. Berapakah penggantinya? Jadi 3 dijadikan 1, maka penggantinya disebut dengan C pengganti pada rangkaian. Kemudian pada yang B ya, berapakah muatannya pada C1, C2 dan C3? Ini Q1, Q2 dan Q3. Kemudian yang C, muatan total pada rangkaian. Gabungan seluruhnya bagaimana? Sekarang kita lihat pada soal yang A ya, bahwa C adalah paralel. Dari mana? Dari C1 dengan C2 seri ditambah dengan C3. Maka kita hitung yang serinya dulu ya. Maka serinya adalah pada C1 dan C2. Maka dengan demikian CS-nya sama dengan C1 dikalikan C2 dibagi C1 ditambah C2. Jadi persamaannya boleh demikian, dari 1/1 C1 ditambah 1/C2. Ini menjadi demikian persamaannya. Maka sama saja kita gunakan CS-nya adalah C1. Kenapa kita ambil C1? C1 dengan C2 sama. Kan ya. Sekarang kita masukkan angkanya. Ya, ini dikalikan 3 kali 10 pangkat negatif 13 dikalikan 10, 3 kali 10 pangkat negatif 13, kemudian ditambah dari kedua kapasitor itu menjadi 3/2 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Kemudian kita gunakan persamaan yang ini. Maka CS sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 13. Jumlah kapasitor ini ada 2, maka dibagi 2, ketemunya 3/2 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Jadi rumus ini sama fungsinya ya. Sekarang kita lihat pada paralelnya. Maka CS-nya yang ini dengan C3 yang ini. Maka dengan demikian kalau diparalelkan maka C paralel sama dengan CS ditambah dengan C3. Maka dengan demikian ya, CP-nya sama dengan 3/2 kali 10 pangkat negatif 13 ditambah 3 kali 10 pangkat negatif 13, ketemunya 4,5 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Buktinya ini ya. Dari simulasi tadi sudah ada ya, ternyata ketemunya 0,45 kali 10 pangkat negatif 12 atau 4,5 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan farad. Ini yang kita inginkan. Maka penggantinya adalah 4,5 kali 10 pangkat negatif 13. Lebih besar daripada 3 atau 3/2-nya. Maka sesuai dengan pada rangkaian paralel yang sudah kita bicarakan tadi. Maka dengan demikian sekarang yang B ya, pada rangkaian paralel adalah muatannya berbeda, maka pada Q1, Q2 dan Q3 juga berbeda. Maka pada rangkaian seri ya, ketemunya 1,5 volt. Nah ini. Nah, ini 1,5 volt, yang ke sini juga 1,5 volt. Maka dengan demikian QS-nya yang ini. Nah, ini yang ini ya. QS-nya itu sama dengan CS-nya yang ini dikalikan dengan VS-nya. Ini adalah 1,5. Ini juga 1,5. Maka CS-nya adalah 3/2 kali 10 pangkat negatif 13 dikalikan 1,5 adalah 2,25 kali 10 pangkat negatif 13,5
kolom. Itulah yang kita inginkan pada rangkaian CS-nya atau pada serinya. Sekarang kita lanjutkan pada yang ketiga. Ini adalah V3-nya. Ini adalah V3-nya. Ini V1, VS-nya. Ini adalah V3-nya. Maka C3 dikalikan dengan V3. 3 kali 10 pangkat negatif 13 dikalikan 1,5 kali 10 pangkat 1 dikalikan 1,5 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat negatif 13 kolom. Jadi pada muatan 3 adalah 4,5 kali 10 pangkat negatif 13 kolom. Maka dengan demikian sekarang kita ambil yang C. Muatan total pada seluruh rangkaian. Karena sudah ada CP, pengganti paralelnya, maka boleh diambil bahwa Q total keseluruhannya adalah QS ditambah dengan Q3 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat negatif 13 ditambah 4,5 kali 10 pangkat negatif 13 dalam satuan kolom. Nah, ini adalah muatan totalnya. Maka dengan demikian inilah bentuk rangkaian kombinasi, dipahami satu persatu Maka ini adalah bentuk 1 per C1 ditambah 1 per C2, kalau dibalik menjadi C1 dikalikan C2 dibagi C1 ditambah C2. Dan seterusnya, maka kita bisa menyimpulkan tadi bahwa C pada rangkaian paralel hasilnya lebih besar daripada masing-masing tersebut. Itulah yang kita inginkan pada rangkaian kombinasi. Nah, sekarang kita lihat pada energi kapasitor. Kalimat ini saya munculkan terlebih dahulu supaya kita bisa mengingat bahwa kita sudah belajar gaya listrik, kuat medan listrik, energi listrik, dan energi potensial listrik, juga potensial listriknya. Karena kapasitor berisi muatan listrik, maka kita harus kembali kepada energi potensial listrik. Mudah rahasianya Kapasitor berisi muatan, maka ada energi potensial listrik yang ditimbulkan dari kuat medan listrik ataupun dari gaya listriknya. Maka dengan demikian, inilah bentuk kapasitor keping sejajarnya. Maka dengan demikian, kalau kita lihat mula-mula kapasitor tidak bermuatan listrik pada potensial 0. Setelah diberi potensial sebesar V, maka potensial rata-ratanya menjadi, sekarang kita lihat pada simulasinya Kita lihat pada simulasinya. Nah, ini adalah pada waktu kapasitor pada waktu diberi tegangan 0. Maka ini muatannya tidak ada. Ini masih 0. Berarti pada keping atas dan keping bawah 0. Pada waktu tegangannya 0. Kan itu. Mana buktinya? Kita lihat medan listriknya juga 0. Tidak ada garis-garis gaya listrik di sini. Setelah kita rubah menjadi 1,5 volt, maka ada muatan listrik yang disimpan pada bagian atas dan bagian bawah. Artinya sudah memiliki muatan sebesar 0,13 kali 10 pangkat negatif 12 kolom setelah diberi tegangannya. Maka kalau dia 0, maka V-nya juga 0, muatannya juga 0. Setelah diberi muatan, maka diberi tegangan, maka terdapat muatan dan terdapat kuat medan listriknya. Bisa dipahami itu? Nah, maka dengan demikian, delta V atau perubahan tegangannya sama dengan 0 ditambah dengan V dibagi dengan 2, maka ketemunya setengah V. Jadi setengah dari tegangan mula-mula. Maka dengan demikian, pada energi potensial listrik kita sudah menemukan persamaan ini. Maka delta EP sama dengan Q dikalikan dengan V. Maka persamaannya menjadi, kalau Q-nya sama dengan C dikalikan dengan V, maka
delta EP sama dengan Q dikalikan V dibagi dengan 2. Maka ini menjadi dibagi V per 2. Ya. Maka dengan demikian, delta EP sama dengan setengah Q dikalikan dengan V. Karena Q sama dengan C dikalikan dengan V, Q-nya ganti menjadi C kali V. Maka menjadi setengah C dikalikan V dikalikan V, maka persamaannya menjadi EP-nya sama dengan setengah dikalikan dengan C dikalikan dengan V dikuadratkan. Artinya energi kapasitor adalah berbanding lurus dengan kapasitasnya dan kuadrat beda potensialnya. Inilah yang kita inginkan, bahwa energi yang tersimpan di dalam kapasitor berbanding lurus dengan kapasitas kapasitor dan kuadrat potensial listriknya. Itulah yang kita inginkan, sederhana ya. Kita harus ingat energi yang tersimpan di kapasitor karena memiliki muatan berarti ada hubungannya dengan gaya listrik, ada dengan kuat medan listrik, ada dengan potensial listrik ya, ada energi potensial listrik. Maka dasarnya adalah dari potensial listrik. Maka dengan demikian kita menemukan bahwa EP sama dengan setengah C dikalikan V dikuadratkan. Ya, satuannya sama, Joule. Ini semua adalah besaran-besaran yang terkait pada energi kapasitor. Sekarang kita lihat contoh soal untuk memahami materi-materi yang sudah kita bicarakan. Sebuah kapasitor berbentuk dua lempeng aluminium yang luas permukaannya masing-masing 1 meter kuadrat. Dipisahkan dengan selembar kertas. Ini yang disebut dengan dielektrik. Ya. Selembar kertas parafin yang tebalnya 1 mm. Dan konstanta dielektriknya dari parafin ini 2. Maka jika epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 12, ya, 8,85 tadi ya, maka dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, maka kapasitas kapasitor ini adalah berapa mikrofarad. Nah, ini adalah jawaban yang harus dimunculkan pada soal ini. Kita lihat pembahasannya. K-nya dielektrik parafin 2, epsilon 0-nya 9 kali 10 pangkat negatif 12, D-nya 0,1 mm ya. Ya, kemudian C-nya sama dengan berapa kalau 1 mikro 10 pangkat negatif 6, kemudian luasnya adalah 1 meter dikuadratkan. Maka persamaannya menjadi ya, karena berisi dielektrik maka K di F dikalikan dengan epsilon 0. Sehingga 2 dikalikan 10 pangkat negatif 12 dikalikan 1 dibagi 10 pangkat negatif 4. Maaf, ini bukan 1 tapi 0,1 mm ya. Sehingga ketemunya sama dengan 18 kali 10 pangkat negatif 8 farad. Padahal 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6, maka 18 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 10 pangkat negatif 6, ini kalau dijumlah menjadi 8 ya. Negatif 2 ditambah negatif 6. Maka dengan demikian ya, ini adalah mikro, maka 10 pangkat negatif 2 kali 18 adalah 0,18. Maka ketemunya C sama dengan 0,18 mikrofarad. Ya. Paham ini? Ini adalah 1/100, 18 dibagi 1/100 dibagi 100, 0,18. Nah. Itu adalah soal yang pertama. Kita lihat pada soal yang kedua. Sebuah kapasitor mempunyai kapasitas sebesar 5 mikrofarad bila ada di udara di antara keping-kepingnya, dan 30 mikrofarad ya, bila di antara keping-kepingnya ditempatkan lembaran porselin. Ini namanya dielektriknya ya. Konstanta dielektrik porselin sama dengan berapa? Nah, ini adalah pilihan yang diinginkan.
Kita harus ingat tadi, ada C sama dengan K dikalikan dengan C0. Kapasitas dielektrik sama dengan K dikalikan dengan kapasitas udaranya. Maka dengan demikian, ya, C dibagi dengan C0. Jadi C sama dengan K C0, maka K-nya sama dengan C dibagi dengan C0. Maka dengan demikian 30 mikrofarad dibagi dengan 5 mikrofarad, maka K-nya sama dengan 6. Jadi konstanta dielektriknya sama dengan 6. Itu adalah cara mengerjakan pada soal nomor 2. Sekarang kita lihat pada soal selanjutnya. Ini adalah UMPTN tahun 1996 rayon B dengan kode 52. Kita lihat sebuah kapasitor keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali dari semula, kedua keping kemudian dicelupkan ke medium dengan konstanta dielektrik 2. Jadi mediumnya sebagai konstanta dielektrik atau sebagai dielektriknya sama dengan 2. Berapakah kapasitasnya, ya, dari C? Nah, maka dengan demikian inilah jawaban yang diinginkan. Perhatikan soal ini sangat sederhana, ya. Pada waktu di udara, C0-nya sama dengan C, D0-nya sama dengan D. Kemudian setelah dimasukkan pada dielektrik dengan nilai 2, maka C pada dielektriknya berapa? C dari C0 tadi, dengan syarat bahwa D1 sama dengan setengah D dari D0 sama dengan D. Maka dengan demikian, ya, kita lihat persamaannya tadi bahwa C sama dengan KC0, ya. C sama dengan KC0. Maka dengan demikian ini adalah siapa? Adalah C0-nya. Kan ya? Maka dengan demikian kita rubah D1-nya sama dengan siapa? Setengah D. Maka ini dibagi setengah D. Maka dikalikan silang menjadi 2. Epsilon 0A dibagi dengan D. Perhatikan, D1-nya diganti setengah D. D-nya, ya, maka menjadi 2-nya dinaikkan ke atas, dikalikan silang, maka D1 diganti dengan D. Maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4, maka ketemunya adalah 4 dikalikan epsilon 0A dibagi dengan D. Ini adalah C0-nya. Maka dengan demikian 4 dikalikan dengan C0 sama dengan 4C. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya. Kita lihat cara lain. Ya. Kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan, maka CK dielektrik dibanding dengan C0 berisi udara sama dengan K dibagi dengan D1. Ya. Kalau berisi udara adalah 1, maka K-nya sama dengan 1 dibagi dengan D. Ya. Maka dengan demikian D1-nya setengah D. Maka dikalikan silang menjadi, ya, 2K dibagi dengan D dibanding dengan 1/D. Maka dengan demikian CK dengan C sama dengan 2K dibagi dengan 1. Maka dengan demikian C pada dielektrik sama dengan 4C. Bisa dipahami? Ya, inilah yang kita inginkan pada kedudukan soal nomor 2 dengan jawaban E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sekarang kita ambil pada rangkaian kapasitor. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangannya yang beda potensialnya adalah 6 volt, maka dengan demikian yang pertama hitunglah kapasitas kapasitor penggantinya. Ini akan kita bahas seluruhnya satu persatu dari mulai kapasitas sampai energinya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian pada B, pernyataannya soal yang disampaikan adalah muatan pada masing-masing kapasitor.
Kemudian yang C, tegangan pada masing-masing kapasitor. Kemudian yang D, energi kapasitor dari ketiga kapasitornya. Kemudian yang E, energi total kapasitornya. Jadi satu soal ini kita borong semuanya dari mulai kapasitas sampai energi totalnya. Kita bahas satu persatu. C1-nya 30 mikrofarad, C2-nya 15 mikrofarad, C3-nya 10 mikrofarad. Ya. VAB seluruhnya adalah 6 volt dengan mikro 10 pangkat negatif 6. Kita ambil soal yang pertama adalah berapakah kapasitas kapasitor pengganti seri disebut dengan CS. Sehingga 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Maka hasilnya ya 1 per 30 mikro ditambah 1 per 15 mikro ditambah 1 per 10 mikro, maka diambil 30 mikro. Penyebutnya diambil yang sama, bisa dibagi untuk membagi dari penyebut masing-masing adalah 30 mikro. Maka 30 dibagi 1, ya, maka ini 1, 2, 3. Maka ketemunya adalah berapa? Ini adalah 6. Ya. Maka dengan demikian 30 mikro dibagi dengan 6, maka CS-nya ini dibalik ya. Dibalik nih ya. Maka CS-nya sama dengan 5 mikrofarad. Jadi kapasitas pengganti serinya adalah 5 mikrofarad. Ini adalah pada yang A. Kita lihat pada yang B. Berapakah muatan masing-masing kapasitor? Ingat kembali pada seri, muatannya adalah sama. Maka kita hitung salah satunya menjadi bahwa QS sama dengan Q1, Q2, dan Q3 semuanya sama. Maka perhitungannya kita ambil dari CS-nya. Maka QS sama dengan CS dikalikan dengan VAB-nya. Ya, maka 5 mikro dikalikan dengan 6 sama dengan 30 mikrokolom. Ini adalah muatan total atau pada muatan masing-masing C1, C2 pada C3. Maka dengan demikian Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 30 mikrokolom. Itu adalah pada jawaban yang B. Kita lanjutkan ya. Bahwa tegangan pada masing-masing kapasitor. Kita lihat pada tegangan V1 yaitu pada C1 ya. Maka pada C1 Q-nya juga 30 mikrokolom. Yang beda adalah C1-nya. Tegangan V1 pada C1 muatannya sama. Maka dengan demikian V1 sama dengan Q1 dibagi dengan C1 sama dengan 30 mikrokolom dibagi dengan 30 mikrofarad sama dengan 1 volt. Mudah kan? Ya. V1 pada C1. Muatannya juga Q1. Karena muatannya sama bisa dipakai. Selanjutnya kita lihat pada nomor C selanjutnya. Ya, ini adalah pada C1 tadi ya, ketemunya 1 volt. Sekarang pada V2 pada C2. Maka pada Q2 sama dengan Q1 tadi 30 mikrokolom, maka V2-nya sama dengan Q2 dibagi dengan C2, 30 mikro dibagi dengan 15 mikro, maka ketemunya 2 volt. Kemudian pada V3 terdapat pada C3. Muatan Q3 sama, ya. Maka V3 sama dengan C3, Q3 dibagi dengan C3, maka 30 mikro dibagi 10 mikro adalah 3 volt. Sekarang kita jumlah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 volt. Jadi kembali kepada rangkaian tersebut. Ini cara melakukan pekerjaan pada soal nomor C. Sekarang kita lihat pada energi kapasitor pada ketiganya ya. Maka V-nya V1 1 volt, C1-nya 30 volt, 30 mikrofarad, C1-nya berapakah EP1?
Jadi EP1 pada V1 dan C1. Perhatikan ini yang diketahui, maka EP1 sama dengan setengah C1 dikalikan V1 dikuadratkan, maka 1/2 dikalikan 30 mikro dikalikan 1 kuadrat, maka ketemunya adalah 15 mikrojoule. Mikronya kita biarkan dulu supaya mudah kita memahami soal ini. Jadi ketemunya adalah EP1-nya adalah 15 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Jadi ini yang kita inginkan di sini. Kemudian pada V2 C2 EP2. C2 adalah 15 mikrofarad. V2-nya 2 volt. Maka dengan demikian EP2 sama dengan setengah C2 dikalikan V2 dikuadratkan, maka ketemunya adalah setengah dikalikan 15 mikro dikalikan 4. 4-nya dibagi 2 adalah 2 kali 15 30 mikrojoule, maka 30 kali 10 pangkat negatif 6 joule. Nah, jadi 10 pangkat negatif 6 terakhir dimasukkan. Kemudian pada V3 ada C3, ada EP3 C3-nya 10 mikro, V3-nya adalah 3 volt. Maka EP3 sama dengan setengah C3 dikalikan V3 dikuadratkan. Maka ketemunya adalah setengah dikalikan 10 mikro dikalikan 3 dikuadratkan. Maka dengan demikian 9 dibagi 2 adalah 4,5 dikalikan 10, maka ketemunya 45 mikrojoule. Sehingga ketemunya adalah 45 kali 10 pangkat negatif 6 joule. Inilah yang kita inginkan. Kemudian yang E, berapakah energi totalnya dari keseluruhan rangkaian tersebut Maka VAB 6, CS-nya 5 mikro, berapakah EPS-nya? Maka dengan demikian EPS sama dengan setengah CS dikalikan VAB dikuadratkan, maka sama dengan setengah dikalikan 5 dikalikan 6 dikuadratkan, ini 36 36 dibagi dengan 2 18 dikalikan 5 adalah 90 mikrojoule, maka ketemunya adalah 90 kali 10 pangkat negatif 6 joule. Kita lihat pada masing-masing di D. 15 ditambah 30 45 ditambah 45, maka ketemunya adalah 90 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan joule. Artinya energi total rangkaian adalah jumlah energi masing-masing kapasitor. Inilah kesimpulan yang bisa diambil dari soal nomor pada rangkaian seri dari kapasitor tersebut. Bisa dipahami kira-kira? Tidak rumit, hati-hati mengerjakannya. Contohnya V1 pada C1 pada EP1. V2 C2 pada Q2. Jangan ditukar indeksnya jangan ditukar, nanti akan salah semua. Itulah yang kita inginkan pada soal seri. Sekarang kita lihat pada soal pada rangkaian paralel Nah, kita tidak memberikan gambarnya. 3 buah kapasitor. Kapasitas kapasitor masing-masing mempunyai 1 mikrofarad, 2 mikrofarad, 3 mikrofarad disusun paralel. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Hitunglah yang A, kapasitas pengganti paralel kapasitor, muatan listrik masing-masing kapasitor, energi pada masing-masing kapasitor. Kemudian yang D adalah perbandingan muatan pada kapasitor 1 mikro dengan muatan totalnya. Sekarang kita lihat pembahasannya. C1-nya 1 mikrofarad, C2-nya 2 mikrofarad, C3-nya 3 mikrofarad, V-nya 3 volt. Nah, maka kapasitas pengganti paralel kapasitor adalah CP sama dengan berapa?
maka C1 ditambah C2 ditambah C3, ketemunya adalah 1 mikro ditambah 2 mikro ditambah 3 mikro menjadi 6 mikrofarad. Ini jawaban yang A, tinggal dijumlahkan saja. Maka menjadi lebih besar dari masing-masing C1, C2, dan C3. Sekarang kita ambil yang B. Muatan masing-masing pada kapasitornya. Maka Q1 pada V, ya, tegangannya sama ya. Q1 pada V 3 volt pada C1. Ingat di sini sama. Yang beda muatannya. Maka Q1 sama dengan C1 dikalikan V, maka sama dengan 1 mikrofarad dikalikan 33 volt menjadi 3 mikrokolom. Itu pada muatan 1. Sekarang pada muatan 2, Q2, C2, V-nya sama. Maka Q2 sama dengan C2 dikalikan V, maka Q2 sama dengan 2 mikro dikalikan 3, ketemunya 6 mikrokolom. Kemudian pada Q3, C3, V-nya sama. Ya, maka C3-nya 3 mikro, ini dikalikan 3, maka ketemunya 9. Ya, maka C3 sama dengan Q3 sama dengan C3 dikalikan V, maka Q3 sama dengan 3 dikalikan 3, maka ketemunya adalah 9 mikrokolom. Maka dengan demikian, berapakah muatan seluruhnya? Pada materi tadi sudah dikatakan harus dijumlahkan. Maka pada Q seluruhnya, maka pada CP-nya. Maka Q sama dengan CP dikalikan V, sama dengan 6 mikro dikalikan dengan 3, maka ketemunya adalah 18 mikrokolom. Sekarang kita lihat pada masing-masing muatan 1, 2, dan 3. 3 ditambah 6, 9, tambah 9, maka ketemunya 18. Maka soal B adalah betul, seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian kita lihat pada energi masing-masing kapasitor. Pada EP1, maka diambil C1, V-nya sama. Sama dengan B yang tadi ya. Maka dengan demikian EP1 sama dengan setengah C1 dikalikan V dikuadratkan. Maka setengah dikalikan 1 mikrofarad dikalikan 3 dikuadratkan. Maka ketemunya adalah 9/2 mikrojoule atau 9/2 kali 10 pangkat negatif 6 joule. Ini pada muatan pada kapasitor yang pertama. Sekarang pada kapasitor yang kedua, maka EP2 ada C2, 2 mikrofarad. Maka setengah C2 dikalikan dengan V dikuadratkan, maka EP2 sama dengan setengah dikalikan 2 mikrofarad dikalikan dengan 3 kuadrat. Ini sama semua ya. Maka dengan demikian ketemunya 9 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan joule. Kemudian pada yang ketiga, pada C3 3 mikro, pada EP3 maka V-nya sama. Sehingga maka EP3 sama dengan setengah C3 dikalikan dengan V dikuadratkan. Maka hasilnya //adalah setengah dikalikan 3 mikro dikalikan dengan 3 dikuadratkan, maka ketemunya adalah 27/2 mikro atau 27/2 kali 10 pangkat negatif 6 joule. Ini adalah energi pada masing-masing kapasitor. Sekarang kita lihat pada energi totalnya. Ada CP sama dengan 6 mikrofarad, masih ada 3 volt, maka EP-nya sama dengan setengah CP dikalikan dengan V dikuadratkan, maka setengah dikalikan 6 kuadrat, 6 mikrofarad dikalikan dengan 3 dikuadratkan. Maka ketemunya adalah 27 mikro atau menjadi 27 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan joule. Kita lihat 9/2, 9, kemudian 27/2. Kalau digabungkan akan sama, ketemunya menjadi 27 kali 10 pangkat negatif 6.
Maka dengan demikian kesimpulannya, energi kapasitor total adalah jumlah energi masing-masing kapasitornya. Inilah keseluruhan pada soal yang kita bahas pada rangkaian paralel, ya, pada kapasitor. Kemudian yang D adalah perbandingan muatan pada kapasitor 1 mikrofarad dengan muatan totalnya. Sekarang kita lihat Q1-nya 3 mikrokolom, Q totalnya tadi sudah ketemu 18 mikrokolom. Maka Q1 dibanding dengan Q sama dengan berapa? Maka Q1 dibanding dengan Q adalah 1 dibanding dengan 6. Paham itu? Nah, jadi 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 adalah 6. Itulah yang diinginkan, ya, pada soal ini. Maka dengan demikian kita lihat bahwa ini sebagai pengetahuan kita, ya, bahwa mili 10 pangkat negatif 3, ya, bahwa kilo 10 pangkat 3. Kemudian mikro 10 pangkat negatif 6, mega 10 pangkat 6. Kemudian nano 10 pangkat negatif 9, giga adalah 10 pangkat 9, dan seterusnya demikian, ya. Maka dengan demikian itulah keseluruhan materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik, ya. Karena kita kalau mengulang materi tersebut, kita akan mengetahui rahasianya, dan cara mengerjakan soalnya juga akan demikian, ya. Karena dari situ kita dapat mengambil manfaat dari kalimat ini, ya. Orang yang paling bahagia apabila ingat pada waktu susahnya. Bercermin adalah potret yang sebenarnya. Jika senyum, cermin pun ikut senyum. Larilah Anda kalau kita senyum, cerminnya menangis. Ya, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya, selalu semangat belajar, ya. Sehingga kita dapat mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.